Halo semua teman-temanku, kembali bersama saya Aisyah. Halo Sagittarius, selamat datang di channelku. Kita akan baca kartu Sagittarius energi September ya. Kita akan melihat energi Sagittarius di bulan September secara umum. Nanti kalau yang detailnya kita lihat per minggu teman-teman ya, seperti biasa. Sagittarius, kita dalam bacaan umum, energi yang mungkin vice versa terjadi di sini, energi yang mungkin maju atau mundur, energi yang mungkin tidak bisa resonate sama semua Sagittarius ya, karena pengambilan energi secara kolektif. Jadi Sagittarius bijak dalam menyikapi prediksi-prediksi umum. Energi Sagittarius di bulan September. Sagittarius. Sagittarius. Oh, sorry. Sagittarius September energi. Ada surat, ada letter di sini. Ini tentang semua bentuk komunikasi, ya. Kabar, surat. Ini juga menggambarkan suatu hal yang mungkin legal tentang surat menyurat. Ayo kita lihat. Energinya netral di sini ya, tidak negatif. Energinya baik. Itu yang paling penting. Nah. Oke. Sagi. Wow, ada cinta di situ. Lily. Oke, yuk kita baca. Sagittarius, energimu baik ya. Yang penting energi kamu tidak negatif ya. Sagittarius, ini September ini menggambarkan sebentar. Oke, secara umum energimu di September ya, semua hal, semua case atau kasus yang mendatangi kamu di September ini saya lihat adalah cerita kehidupan yang akan membuat kamu menjadi semakin kuat dan kokoh, membuat kamu semakin ini pertumbuhan jiwa ya, spiritual yang terbangkitkan ya. Jadi energinya kuat ke situ. Oke. Mungkin ada beberapa hal yang di sini kita katakan masalah atau ujian dalam kehidupan, tetapi itu akan membangunkan jiwa kamu, spiritual kamu. Oke. Capricorn. Capri, sebentar saya lihat. Oke. Kalau kita bacakan di dalam hubungan percintaan ya, Capri mungkin Sagittarius teman-teman ya. Karena apa? Karena saya baru baca Capricorn tadi ya. Sagittarius. Di dalam percintaan, wah itu jamnya siapa? Dimas, Mambang, matiin jamnya. Ini dalam percintaan, mungkin beberapa waktu ini ya kamu melewati hal-hal yang di sini menjadi rintangan dalam hubungan ya. Saya melihat ada gambaran hubungan yang di sini membuat kamu menjadi sepi sendiri ya, ada perasaan sendiri, perasaan terisolasi. Apakah kekasih yang pergi meninggalkan kamu ya?
Dia pergi dan meninggalkan beban dan penderitaan. Wow, ada apa ini? Ya, saya melihat hubungan yang sudah lama, ya, hubungan yang di sini pohon, ya, ini hubungan yang udah lama sebenarnya, ya. Tetapi kenapa ada hal-hal yang di sini membuat kamu bercabang hatimu, tidak bulat, hatimu pecah, ya. Bahkan saya melihat salah satu pergi meninggalkan cerita cinta ini, sehingga cintanya di sini kandas, terblokir, ada gunung, ya, beban dan masalah, beban dan penderitaan. Ya, jadi kalau melihat kartu-kartumu, ya, saya bisa katakan awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Jadi dalam 1 bulan ini, ya, ada energi yang di sini kalau cerita cintanya ya nggak seru, ya nggak seru. Karena apa? Kamu melewati hal-hal yang di sini menghambat dalam cerita cinta. Sampai akhir bulan saya lihat cerita cintanya masih di sini ada gambaran beban, penderitaan, ya. Rasa sepi, rasa sendiri, oke? Karena mungkin dia pergi atau kamu yang pergi. Jadi Sagittarius itu cerita cinta, ya. Jadi cerita cinta agak nggak seru ya. Tapi kembali ini cerita cinta, ya. Ini semuanya kembali lagi membuat kamu, saya katakan tadi ya di awal, melihat bingkai cerita kamu, apapun yang kamu lewati di September Sagittarius, ya. Ini akan membuat kamu terbangkit spiritual, ya. Lihat, kamu akan tambah dewasa di sini. Lili tentang kedewasaan, ya. Kamu akan menjadi bijak, menjadi dewasa. Ada gambar bir, ya. Mungkin ada beban dan tekanan di sini, tetapi tanpa sadar kamu akan menjadi kuat. Oke? Jadi stabil dan kokoh. Mungkin stuck, ya. Mungkin ada gambaran suatu hal yang di sini stuck sejenak gitu, tapi itu menempa kamu menjadi, ini batin, ya, itu ya, tentang batinmu, bulan dan jangkar. Oke? Ada perasaan-perasaan yang di sini kamu seperti terhenti, kandas, ya, tetapi tanpa sadar sebenarnya ini membawa kamu bangun dan bangkit secara jiwa, ya. Jadi dalam jiwa ada suatu pertumbuhan yang di sini saya lihat membuat kamu semakin kokoh, semakin kuat, semakin dewasa. Ini dia spiritual, ya, ini spiritual ini. Tuh. Oke. Jadi teman-temanku Sagittarius, ya. Dalam cerita cinta mungkin kandas. Dalam cerita cinta mungkin ada beban dan penderitaan, mungkin ada masalah, mungkin ada kesepian, kerinduan, kesendirian. Jangan takut, ya, jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Karena ini semua adalah bentuk-bentuk penempaan, ya. Yang di sini kalau kamu mau, ya, jadi tergantung kerelaan kita, ya, teman-teman, karena hidup ini pilihan. Oke? Hidup adalah pilihan. Jadi, ya, saking hidup ini adalah pilihan, kamu boleh memilih, ya. Bahkan penempaan dari semesta, penempaan dari Tuhan, kita katakan, itu juga tergantung pada kerelaanmu untuk diasuh dan dibentuk. Kalau kamu nggak mau, kamu boleh memilih keluar dari cerita ini, karena hidup adalah pilihan, ya. Kamu boleh pergi keluar dari beban dan penderitaan ini, ya, yang menurut kamu akan ganti pasangan lah. Biar ceritanya berubah, ya silahkan. Nanti di cerita yang baru juga, cerita kehidupan itu ya begini-gini aja. Makanya saya lebih menyarankan, ya, kalau setiap orang punya pandangan yang beda. Setiap reader punya pandangan, kedewasaan, dan tingkat pemahaman yang beda, ya. Jadi kalau khusus di channel saya lebih menyarankan teman-teman untuk menyerah, ya. Bersabar, ikhlas dalam suatu kondisi. Oke? Dalam suatu kondisi. Tetapi ketika kamu tidak kuat berada dalam kondisi itu, maka ayo silakan memilih, ya. Dalam cerita cinta yang terjadi di sini, ini ada gambaran cinta yang membawa beban, cinta yang menyakitkan dan penuh penderitaan, ya. Yang kalau kamu mau bertahan, ya, melewati ujian ini, latihan ini efeknya, ya, efeknya, hasilnya,
kamu akan semakin dewasa, kamu akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin stabil, ya. Ini tentang batin katanya. Oke? Jadi ada imbas yang terjadi dari semua rasa sakit, rasa beban, kendala yang kamu lewati. Tetapi jika kamu ingin memilih untuk keluar, oh itu juga silakan. Nanti di luar juga kamu akan ada cerita baru yang mendatangi kamu, ya. Jadi masalahnya adalah energi kamu, kondisi jiwa kamu. Kalau masalah hidup ini ya begitu-gitu aja, ya, suka duka, sakit senang. Oke? Masalah yang sebenarnya adalah di dalam diri kita, ya. Selagi kita bisa, ya, kita dalam keadaan yang positif untuk menghadapi masalah yang datang, ya, maka masalah itu akan baik-baik saja. Kalau kamunya negatif, ya, masalah yang datang, masalah yang positif juga bisa jadi negatif, karena kita akan menyerap hal-hal yang sama dengan diri kita, ya. Kalau kitanya negatif, datang hal yang positif, ini hal positif. Kalau energi negatifmu kuat, itu berubah jadi negatif. Oke? Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi yang saya katakan dalam hidup ini, masalahnya bukan di masalah kehidupan di luar kita, bukan, ya. Masalah yang sesungguhnya adalah di dalam diri kita. Oke? Bagaimana kita menghadapi masalah itu? Karena ketika kita positif, semua masalah yang menerpa itu akan aman. Oke? Kalau cerita masalah ya begitu-gitu aja masalahnya, suka duka, senang sakit, ya, berputar-putar. Nggak ada rasa itu, nggak ada yang abadi. Rasa itu berubah-ubah, ya. Kita nggak senang selamanya, kadang kita juga sedih, dan kita juga tidak sedih selamanya. Oke? Pada suatu hari juga semua perasaan itu akan bergulir silih berganti, ya. Jadi masalahnya ada di diri kita. Seperti ini Sagittarius, ya. Ada hal-hal yang di sini terjadi. Saya melihat kasus-kasus, ya, hambatan, ya, ada gunung, ada problem di sini. Oke, hatimu yang menjadi kacau balau, ya. Jadi kembali lagi kepada diri kamu, tentang komitmenmu dengan dirimu sendiri, ya. Jadi Sagittarius, kembali, ya, saya katakan komitmen dengan dirimu sendiri. Mau bertahan silahkan, mau pergi dan meninggalkan, keluar dari cerita ini silahkan, ya. Jadi energinya mau dibawa cerita karir, interaksi sosial, mau di dalam kisah percintaan, ya, energimu seperti itu. Kamu belajar berkomitmen dengan diri kamu sendiri, ya. Kamu belajar bernegosiasi dengan diri kamu sendiri di sini. Oke? Yang di sini nanti ada gambaran kamu bisa kuat bertahan di dalam cerita ini atau kamu akan pergi. Ya, jadi apapun keputusan kamu nggak usah ragu. Yang penting berbulat hati, ya, sepenuh hati. Yang nggak boleh itu yang seperti ini. Ini separuh hati, hatinya pecah dua, ya. Jadi bulatkan, ya, keputusan kamu mau pergi atau mau tinggal. Ayo tolong dibulatkan. Karena di sini mau tinggal dan bertahan dalam kasus ini, ya, kamu harus punya hati yang bulat. Kalau nggak bulat nanti setengah hati namanya. Kalau setengah hati bisa error loh. Ya, mau pergi juga, ya, mau pergi dari cerita yang di sini banyak masalahnya, silahkan. Tapi juga harus bulat hati, ya, harus berbulat hati. Oke? Yang nggak boleh adalah itu pecah dua itu di atas itu, ya, nggak boleh. Jadi Sagittarius, hidup ini jangan banyak bimbangnya, ya, jangan banyak ragu-ragu itu. Oke, putuskan mau tinggal atau mau pergi, ya. Cerita kehidupan itu begitu-gitu aja. Masalah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memperbaiki energi kita, bagaimana kita untuk selalu menjadi positif, sehingga apapun yang datang menerpa akan menjadi positif di tangan kita. Oke, mengerti, ya? Sagittarius, energinya bisa saya gambarkan, kamu akan memujuk dirimu, berkomitmen dengan diri kamu untuk bertahan dalam masalah ini, ya. Nanti ada yang mungkin bertahan, ya, berani menghadapi tantangan-tantangan di sini sehingga membuat banyak pencapaian dalam batin. Ada juga yang mungkin pergi, ya. Kalau pergi juga, cerita yang akan kamu temukan ya juga mirip-mirip begini dalam kehidupan. Oke? Jadi Sagittarius tetap semangat, ya. Putuskan hal-hal yang baik, ya. Jadi dalam bernegosiasi, berkomitmen, baik itu dengan orang ataupun dengan diri sendiri,
berusaha untuk tetap sabar dan sadar, sehingga kamu bisa membuat keputusan-keputusan yang baik. Oke? Baiklah teman-teman. Mungkin ini saja. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi. Jadi Sagittarius, tetap semangat. Teman-teman yang merasa nggak cocok, ambil yang baik dari sini ya, atau lakukanlah personal reading. Saya Nuzilira Aisyah, yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku Sagi. Sekian dan terima kasih. Dah.